Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat selama 1 semester perkuliahan Desain Analisis Algoritma ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nadia dengan NIM 2024071004 dan rekan saya yaitu Karin Olivia Permana dengan NIM 2024071025 dan juga Muhammad Aska Suraya dengan NIM 2024071026. Jadi hari ini kami ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Penerapan Algoritma Dijkstra untuk Optimasi Jalur Transportasi di Jakarta sebagai kota termacet ke-30 dunia. Lanjut. Nah, sebenarnya kemacetan di Jakarta itu merupakan masalah kronis yang menurut kami ini berdampak banget pada produktivitas, kualitas hidup, serta efisiensi dari transportasi sendiri. Di mana berdasarkan TomTom Traffic Index pada tahun 2023, Jakarta ini menempati peringkat ke-30 sebagai kota termacet di dunia. Bukan hanya di Indonesia aja guys, ini udah di dunia. Tingkatannya udah lebih tinggi lagi. Di mana sebenarnya penyebab utama dari kemacetan sendiri itu adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi, banyaknya proyek pembangunan infrastruktur, serta keterbatasan jalur alternatif yang bisa dilewati. Jadi sebenarnya menurut Tempo 2023 itu juga Dinas Perhubungan itu telah mengakui, Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu mengakui bahwa proyek pembangunan itu turut memperparah kondisi lalu lintas di berbagai ruas jalan karena beberapa proyek itu mengambil lahan-lahan yang sebenarnya bisa dijadikan jalur untuk lewatnya transportasi seperti itu. Nah, sebenarnya permasalahan dari kemacetan ini sebenarnya menuntut solusi berbasis teknologi yang mampu memberikan rekomendasi rute tercepat dan paling efisien bagi pengguna jalan gitu. Jadi sebenarnya salah satu pendekatan yang dapat digunakan itu adalah penerapan algoritma untuk mencari jalur terpendek, yaitu dengan menggunakan algoritma yang akan kami tinjau ini, yaitu algoritma Dijkstra, di mana ini dikembangkan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1996. Di mana penelitian yang kami buat ini sebenarnya tujuannya itu untuk menerapkan algoritma Dijkstra ini ke dalam konteks transportasi Jakarta agar sebenarnya penggunanya itu dapat menemukan jalur alternatif yang lebih optimal. Tuh. Next. Nah, jadi kemacetan lalu lintas itu sebenarnya merupakan persoalan spasial yang sangat erat kaitannya dengan sistem informasi geografis atau yang disebut dengan GIS, di mana sebenarnya setiap ruas jalan dan persimpangan itu memiliki koordinat geografis serta karakteristik tertentu seperti panjang jalan, waktu tempuh, dan tingkat kepadatan gitu. Dengan memanfaatkan GIS, jaringan jalan itu dapat dimodelkan sebagai graf-graf spasial, di mana hubungan antar lokasi itu dapat dianalisis secara sistematis dan mendukung penerapan algoritma pencarian jalur terpendek ini. Gitu. Lanjut ke literatur reviewnya. Jadi sebenarnya algoritma Dijkstra ini bekerja dengan prinsip greedy untuk mencari jalur terpendek pada graf berbobot dan juga telah banyak sebenarnya digunakan dalam sistem navigasi modern sekarang sebenarnya. Jadi beberapa penelitian sebenarnya yang relevan menunjukkan keberhasilan algoritma Dijkstra ini seperti bisa dilihat di sini ada penelitian Sholiha dari ITB pada tahun 2015 yang menerapkan algoritma Dijkstra untuk pemilihan jalur alternatif saat kemacetan. Yang kedua itu ada penelitian dari Novi Riandini dan Savitri pada tahun 2017 di wilayah Tangerang, di wilayah kita nih guys, serta penelitian Politeknik Transportasi Darat Indonesia tahun 2020 yang menunjukkan efektivitas Dijkstra ini dalam membantu memecahkan kemacetan di Depok. Literatur ini sebenarnya menegaskan bahwa sebenarnya algoritma Dijkstra ini sangat relevan untuk diterapkan pada transportasi perkotaan seperti Jakarta. Sehingga ini menjadi dasar kami kenapa kami memilih algoritma Dijkstra ini. Tuh. Kita lanjut, di sini ada relate works-nya di mana sebenarnya beberapa studi sebelumnya itu sudah memperkuat penelitian yang ingin kami jalankan ini, di mana diantaranya itu ada penelitian ITB tahun 2015 tentang jalur alternatif saat kemacetan, penelitian Nusa Mandiri Tangerang tahun 2017 mengenai optimasi rute kampus, serta penelitian PTDI Depok tahun 2020 yang berfokus pada pemecahan kemacetan lokal gitu. Jadi hasil dari penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra ini mampu mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan efisiensi perjalanan, di mana
dari beberapa penelitian ini itu memberikan hasil yang sama, di mana algoritma Dijkstra ini telah diuji dan telah ditemukan hasilnya, yaitu dapat mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Karena dari algoritma ini kita dapat menentukan jarak-jarak terpendek yang dapat kita lalui, sehingga waktu tempuhnya itu akan lebih cepat lagi, seperti itu. Pada bagian metodologi, penelitian ini memodelkan jaringan jalan Jakarta sebagai sebuah graf. Pada graf ini, setiap persimpangan jalan direpresentasikan sebagai simpul atau node, sedangkan ruas jalan yang menghubungkan antar simpul direpresentasikan sebagai edge. Setiap edge memiliki bobot berupa waktu tempuh dalam satuan menit. Tujuan utama dari permodelan ini adalah untuk menentukan jalur tercepat dari Sudirman menuju Kota Tua berdasarkan bobot waktu terkecil. Untuk penyelesaian masalah, penelitian ini menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma ini dipilih karena sangat efektif dalam mencari jalur terpendek pada graf berbobot positif. Secara umum, prosesnya dimulai dengan menginisialisasi jarak seluruh simpul dengan nilai tak hingga, kecuali simpul awal yang bernilai 0. Kemudian, algoritma akan memilih simpul dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi, memperbarui jarak simpul tetangganya melalui proses relaksasi, dan mengulanginya hingga diperoleh jalur dengan total bobot terkecil menuju simpul tujuan. Dengan cara ini, algoritma Dijkstra mampu menghasilkan rute perjalanan yang paling optimal. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini disimpan dalam format CSV. Penelitian ini menggunakan dua jenis dataset, yaitu dataset saat kondisi lalu lintas normal, mode trafik normal trafik, dan juga mode peak atau jam-jam macet daerah Jakarta. Masing-masing dataset memiliki berisi informasi titik asal, titik tujuan, dan waktu tempuh. Setiap ruas jalan, penggunaan dua dataset ini bertujuan untuk mensimulasikan perbedaan kondisi lalu lintas agar hasil yang diperoleh lebih realistis dan mendekati kondisi sebenarnya. Lalu ada pada bagian implementasi, proses dimulai dengan membaca dataset CSV menggunakan bahasa pemrograman Python. Dataset yang berisi data jaringan jalan kemudian dikonversi menjadi graf menggunakan library NetworkX. Setiap baris pada dataset direpresentasikan sebagai sebuah edge antara node asal dan node tujuan dengan bobot berupa waktu tempuh perjalanan. Setelah graf terbentuk, algoritma Dijkstra dijalankan untuk mencari jalur tercepat dari titik Sudirman menuju Kota Tua. Proses ini dilakukan dua kali, yaitu menggunakan dataset kondisi normal dan dataset kondisi jam sibuk. Dengan cara ini, sistem dapat membandingkan hasil jalur dan total waktu perjalanan pada dua kondisi lalu lintas yang berbeda. Selain menghasilkan output berupa teks, sistem juga menampilkan hasil dalam bentuk visual. Hasil jalur yang diperoleh divisualisasikan menggunakan graf NetworkX, di mana jalur tercepat ditandai secara khusus. Selain itu juga, penelitian ini juga menampilkan rute pada peta berbasis koordinat Jakarta menggunakan library volume, sehingga jalur yang dihasilkan terlihat seperti rute nyata di peta. Melalui implementasi ini, algoritma Dijkstra terbukti mampu menentukan jalur tercepat dan memberikan gambaran perbedaan waktu tempuh antara kondisi normal dan kondisi jam sibuk. Nah, baik, di sini selanjutnya ada result dan discussion, yang dimana algoritma Dijkstra ini memiliki kompleksitas waktu sebesar O buka kurung, U kurung lagi, V plus E, tutup kurung, log V tutup kurung, menggunakan priority queue, di mana V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi.
Pada jaringan jalan Jakarta yang digunakan dalam penelitian ini, kompleksitas tersebut masih efisien karena jumlah simpul relatif terbatas. Kemudian untuk pengujiannya itu dilakukan pada dua kondisi, yaitu yang pertama ada normal traffic dan yang kedua ada peak atau jam sibuk. Nah, hasil menunjukkan bahwa pada kondisi normal, total waktu perjalanan adalah 33 menit. Dan untuk yang peaknya atau jam sibuknya, total waktu meningkat menjadi 53 menit. Terjadi peningkatan waktu tempuh sekitar 60% akibat kemacetan. Meskipun terjadi peningkatan waktu perjalanan pada jam sibuk atau peak traffic, algoritma Dijkstra tetap mampu menentukan rute dengan bobot waktu terkecil sehingga tetap memberikan jalur optimal berdasarkan kondisi dataset yang digunakan. Nah, di sini ada ringkasan hasilnya, ada tabel yang dimana menunjukkan untuk metodenya, jalur yang dipilih, total waktu, dan juga catatan. Yang pertama, untuk metodenya ini ada trauma traffic. Jalur yang dipilihnya ini dimulai dari Sudirman menuju Tamrin, kemudian Harmoni, kemudian menuju Gajah Mada, kemudian menuju Glodok, dan terakhir Kota Tua. Nah, untuk yang normal ini, total waktu tempuhnya itu hanya butuh sekitar 33 menit, karena lalu lintas juga relatifnya lancar. Nah, di sini ada metode kedua yaitu peak traffic, yang dimana jalur yang dipilihnya ini hampir sama ya kayak yang normal traffic. Dari Sudirman, Tamrin, Harmoni, Gajah Mada, Glodok, dan Kota Tua. Nah, untuk total waktu tempuhnya ini sekitar 53 menit karena terjadinya kemacetan yang dimana membuat peningkatan waktu perjalanan. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi lalu lintas memiliki pengaruh signifikan terhadap estimasi waktu perjalanan, namun algoritma Dijkstra ini tetap konsisten dalam menentukan rute tercepat pada kedua kondisi. Nah, di sini ada visualisasi untuk JIS-nya. Bisa terlihat itu ada beberapa titik, dan sebenarnya jalan yang sama, hanya saja perubahan di ini ya waktunya dan juga kondisi trafficnya. Nah, di sini kemudian lanjut ke additional discussion, algorithms commonly used in JIS. Selain algoritma Dijkstra, terdapat beberapa algoritma lain yang sering digunakan dalam sistem JIS untuk menyelesaikan permasalahan spasial. Algoritma K-means dan DB-scan banyak dimanfaatkan dalam analisis clustering spasial seperti pengelompokan wilayah yang rawan kriminalitas atau daerah dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi. Algoritma Minimum Spanning Tree atau MST digunakan untuk perencanaan jaringan utilitas seperti jaringan listrik, air, dan telekomunikasi agar biaya pembangunan dapat diminimalisir. Sementara itu, PageRank dapat diterapkan pada analisis jaringan lokasi untuk mengidentifikasi simpul atau area yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dalam suatu jaringan sosial. Penggunaan berbagai algoritma tersebut menunjukkan bahwa GIS atau JIS tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai sistem analisis berbasis algoritma untuk mendukung pengambilan keputusan dalam konteks smart city. Nah, ini yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Algoritma Dijkstra ini telah terbukti ampuh dalam meningkatkan efisiensi rute transportasi di Jakarta. Melalui penggunaan grafik yang memiliki bobot, metode ini dapat menyarankan jalur tercepat yang dapat meminimalkan atau minimalisir efek kemacetan. Kajian ini merekomendasikan paduan algoritma Dijkstra dengan data waktu nyata atau real time untuk mendukung pengembangan kebijakan transportasi cerdas di Jakarta. Nah, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.